Kalau mau pindah dari yang bayar ke yang gratis tapi ada tunggakan. Nah, kalau mau beralih ke yang gratis, dia tuh yang gratis tuh ada dua teman-teman. Ada yang dari pemerintah pusat ataupun dari pemerintah daerah. Nah, kalau yang dari pemerintah pusat itu yang namanya PBI, penerima bantuan iuran. Nah, itu pendaftarannya tuh melalui desa, kemudian desa mengajukan ke dinas sosial, kemudian nanti akan diajukan ke Kementerian Sosial. Nah, kalau mau beralih ke yang gratis tanggungan pemerintah daerah, nah itu tergantung juga kakaknya daerah mana. Kalau kita ini di Aceh. Oke, selanjutnya ada nih dari Kak Embunya Kela dan Rehan. BPJS dendanya gila-gilaan, aku telat 10 bulan bayar situ Mbak, dan masuk RS 700 sama ya. Itu masuk RS umum jadinya. Nah, jadi gini ya, denda itu dikenakan apabila kakak ada keterlambatan pembayaran seperti itu. Jadi perhitungan denda itu 5% dikali jumlah bulan menunggak dikali sama diagnosa dokter. Nah, makanya untuk menghindari denda ini, jadi teman-teman bisa mengecek secara berkala atau bisa mendaftarkan auto debit. Nah, auto debit ini dia pemotongan otomatis melalui rekening. Jadi istilahnya, jadi kadang-kadang kalau kita lupa tuh untuk membayarkan, jadi bisa pemotongan otomatis saja melalui auto debit. Benar, seperti itu. Jadi teman-teman ini sebenarnya penting sekali ya. Jadi kita kalau sudah mendaftar BPJS, apalagi yang BPJS mandiri itu, jadi dipastikan untuk iurannya dibayarkan seperti itu tiap bulan. Karena kalau ada keterlambatan pembayaran, nanti ketika masuk rawat inap dari tanggal dibayarkan sampai 45 hari ke depan itu ada namanya denda layanan. Seperti itu ya. Jadi jika Bapak Ibu sudah memang nggak mampu lagi nih untuk yang masuk yang berbayar yang mandiri, itu bisa mengajukan ke kota penerima bantuan iuran, baik yang dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah. Nanti boleh dicari tahu seperti apa mekanismenya di daerah masing-masing, seperti itu ya. Jadi sebenarnya semua ada solusinya gitu, asal kita memang mau mencari tahu gitu. Jadi dipastikan aja kalau yang mandiri ini pembayarannya dilakukan setiap bulan seperti itu. Dan pastinya pendaftaran mandiri ini juga kita harusnya tahu dulu nih apa konsekuensinya apa. Kalau misalkan telat bayar gimana. Dan kalau bisa maksudnya udah paham terlebih dahulu gitu baru ya. Baru mendaftarkan ke yang mandiri. Oke. Pegawai BPJS pakai asuransi kesehatan apa? Ya jelas BPJS kesehatan dong. BPJS kesehatan dong. Karena kita emang udah harus. Karena kan kita sebagai pegawai memang wajib ya didaftarkan BPJS-nya oleh perusahaannya seperti itu, dan dipotong dari gaji sebanyak 1%. Iya, 1%. Gitu. Oke. Kak, kalau nunggak 1 tahun apakah masih aktif BPJS-nya, Kak? Nah, jadi kalau mendaftar mandiri, misalnya kakaknya menunggak 1 bulan, 2 bulan, itu statusnya langsung nonaktif gitu Kak ya. Jadi kalau untuk pengaktifannya bisa langsung dibayarkan iurannya. Namun seperti tadi, kalau misalnya memang sudah tidak mampu lagi membayar, boleh mengajukan ke dalam kota penerima bantuan iuran. Jadi dari dinas sosial bisa ataupun dari kebijakan masing-masing pemdanya seperti itu. Oke, kayak ini ada pertanyaan tentang mobile JKN Kak ya, karena ini kan tadi tema kita hari ini kan ya, masalah antrian online kan sebenarnya. Tadi ada yang nanya tuh kalau misalkan lupa password gimana, terus udah coba kode OTP juga nggak masuk. Nah tadi kakaknya coba kode OTP-nya lewat mana? Kalau lewat SMS itu dia pastikan ada pulsa dulu di nomor HP-nya. Bang Rizky nggak mau masuk karena terlalu cantik. Iya, karena ini efeknya terlalu Q ya. Oke, lanjut bang gimana tadi? Tadi masalah lupa password. Kalau misalkan gagal juga tadi kode OTP-nya melalui via SMS, nah bisa dicoba melalui via email aja, karena itu kan sebenarnya kalau email nih lebih mudah ya, karena kita tinggal connect ke internet aja, nanti kode OTP-nya masuk ke email. Dan pastikan juga emailnya tuh jangan yang udah penuh mau penyimpanannya, karena kalau udah penuh itu dia nggak masuk.
Oke, selanjutnya ini dari Kak Dira yang tadi ya, tapi di chat Pandawa aktif BPJS-nya Kak. Nah mungkin Kakak ini sekarang statusnya sudah dialihkan segmennya sebagai apakah penerima bantuan iuran ataukah dari kalau kakaknya kerja ditanggung oleh perusahaannya seperti itu. Jadi coba dicek segmennya sebagai apa, apakah masih sebagai mandiri atau sudah dialihkan sebagai penerima bantuan iuran ataupun pegawai swasta. Seperti itu. Selanjutnya dari Kak Suci ini boleh nih Kak, kenapa bukan KRS harus daftar di JKN, kasihan orang tua yang nggak paham. Oke, nah jadi ini mengenai antrian online ya, gitu. Gimana Bu? Itu klik. Oh iya. Jadi itu ya kan memang terlalu jelas tuh dokter langsung kita mau pilih kapan. Oke, nah jadi kalau misalnya melalui mobil JKN, jadi kan di situ kita bisa mendapatkan kepastian ya, kepastian layanan. Nah, jadi kita di situ bisa ngecek dokternya adanya jam berapa, kita mau ambil antrian online, kita datangnya jam berapa gitu. Itu bisa. Nah, jadi kalau misalnya orang tua nih, gimana yang nggak paham? Mungkin kan biasa orang tua ke rumah sakit pasti dibantu ya sama anaknya, sama cucunya atau sama pendampingnya. Nah, jadi mungkin bisa dibantu oleh pendampingnya gitu untuk download aplikasi mobil JKN. Namun kalau misalnya memang benar-benar nggak ada HP itu bisa mengambil antrian manual. Namun antrian manual itu kan memang agak lama ya, kita harus menunggu seperti itu. Gitu ya. Ini ada yang komen nih. Kalau untuk mobil JKN anakku kan dapat yang gratis dari Pemda. Cara daftar mobil JKN-nya gimana Kak? Nah kalau untuk cara daftar mobil JKN bisa kayak mungkin sebelumnya kakak udah daftar punya kakak juga ya. Kalau untuk pendaftaran punya anak tuh sama aja sebenarnya. Bisa daftar mandiri melalui menu daftar. Nanti tinggal ikuti aja langkah-langkahnya. Ataupun bisa kalau memang ada kendala bisa mendatangi kantor cabang terdekat. Nanti dibantu sama petugasnya untuk registrasi mobil JKN. Apalagi kalau kita di kantor cabang Melabuh ya, nanti akan diarahkan oleh abang-abang security yang sangat-sangat melayani. Ya, itu security-nya Teman-teman security bintang 5 ya. Bintang 5 teman-teman. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, ini ada yang salah alamat nih Kak Bes. Untuk kapan cair lagi tapi di postpay nggak bisa dicek. Mohon maaf Kak Alexander. Jadi kita ini BPJS Kesehatan ya. Berbeda instansi dengan BPJS Ketenagakerjaan. Kalau BSU itu mungkin boleh dikonfirmasi ke BPJS Tenaga Kerjaan. Seperti itu. Bisa rubah data nggak Kak di mobil JKN? Untuk perubahan data yang bisa dilakukan mobil JKN, yang pertama perubahan nomor HP, kemudian perubahan email dan perubahan alamat dan perubahan FKTP. Oh ya, perubahan kelas bisa juga kalau kakaknya terdaftar sebagai mandiri. Nah, jadi sebenarnya menu di mobil JKN itu lengkap dan banyak. Jadi kalau kakak bisa memanfaatkan itu mudah sekali ya. Tapi untuk perubahan kelas ini kalau bisa juga jangan sembarangan tekan-tekan ya teman-teman, karena itu nanti ada konsekuensinya. Karena kan kalau kita merubah kelas melalui mobil JKN itu pastinya nanti iurannya akan beda. Akan menyesuaikan gitu ya nanti, karena perubahan kelas itu bisa dilakukan per 1 tahun ya teman-teman. Jadi kalau misalnya udah dilakukan di aplikasi mobil JKN, udah pindah ke kelas 1 nih, terus nggak mau lagi, itu harus menunggu 1 tahun dulu gitu. Ini ada yang nanya Kak ya, alamatnya nggak bisa diubah itu gimana ya Kak? Oke, kalau alamat nggak bisa diubah di mobil JKN, itu mungkin kakaknya baru ngerubah, karena alamat di mobil JKN itu bisa dirubah 1 minggu sekali, gitu. Jadi dicoba lagi nanti minggu depannya. Kalau misalnya memang nggak bisa, kakaknya bisa memanfaatkan layanan Pandawa untuk ubah alamat. Nanti boleh di save aja nomornya, nanti pilih yang administrasi, kemudian di-link kakak boleh pilih yang menu perubahan data. Nanti ada perubahan nik, alamat, nomor HP dan sebagainya, gitu ya. Nanti akan disuruh upload juga kakak dan data-data lain yang diminta. Data-data pendukungnya seperti itu. Kalau reset akun apakah harus datang ke kantor BPJS? Reset akun mungkin maksudnya lupa password Lupa ya. password mungkin ya. Kalau lupa password itu bisa nanti kita bantu di kantor ya. Kalau kakaknya datang ke kantor cabang Melabuh, di sini security-nya pada melayani semua kok. Apalagi ke Bang Zezi. Bang Zezi itu dia sangat melayani peserta-peserta yang terkendala dengan mobil JKN. Jadi sebenarnya petugas-petugas kita mau membantu. Nanti kalau misalnya memang ada kendala di mobil JKN, boleh datang aja ke kantor dan sampaikan keluhannya. Seperti itu ya. Selanjutnya dari Mbak Darmi, Mbak
Bapak pensiunan dari anggota BRIMOB, gimana caranya pindah Vaskes, soalnya pindah daerah. Nah, kalau misalnya sudah pensiun dari BRIMOB, BRIMOB itu kan masuk ke segmen Polri ya, ke Polri. Jadi pastikan dulu kepesertaannya tuh sudah dilaporkan ke BPJS Kesehatan untuk dialihkan segmennya sebagai penerima pensiun Polri, agar Vaskesnya bisa dipindah. Karena kalau masih terdaftar di segmen Polri itu perpindahan Vaskes harus melampirkan surat rekomendasi dari atasan, seperti itu. Jadi pastikan udah